Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Teman-teman semua, setelah beberapa pengajian, mungkin sekitar seminggu lebih, mari kita mulai ngaji lagi, ngaji kitab Ihya seperti biasa setiap malam Jumat. Dan pengajian pada malam hari ini agak istimewa karena berlangsung di sebuah tempat di Semarang dan saya ditemani oleh beberapa santri online di daerah Semarang. Ada Pak Dimung Paryono, ada Mas Badrus, ada Mas Nanang, ada Mas Dion. Ada 4 orang yang hadir di tempat ini. Senang sekali. Tapi ini saya belum menghidupkan space-nya ini. Sebentar. Saya hidupkan dulu. Sebentar ya. Nah, ngaji Ihya malam ini tidak didampingi oleh Mbak Admin, sehingga agak keteteran. Tapi mari kita tetap laksanakan karena sudah beberapa pertemuan, sehingga saya malam ini berusaha untuk tetap ngaji, dan mungkin tidak bisa ngaji full sampai 1 jam penuh ya, mungkin setengah jam atau 45 menit ya. Mari seperti biasa kita mulai ngaji kita dengan bacaan Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para istri-istri beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, kepada Sultanul Auliya Syekh Abdul Jilani, kepada Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, Al-Syekhil Aqwamuddin bin Arabi, Al-Imam Abi Hasan Asy-Syadzili, dan juga kita hadiahkan kepada Hujjatul Islam Habib Ahmad Al-Ghazali, kepada para wali songo, kepada Mbah Mutamakin, qaddasallahu asrarahum wa nawwara dharaihahum wa adam barakatihim wa nafa'ana bi ulumihim. Kita hadiahkan juga Al-Fatihah kepada para kiai-kiai kita, pendiri Jam'iyah Islam di Indonesia, terutama Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Wabil khusus kita hadiahkan kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab, Kiai Bisi Sansuri, Kiai Wahid, Gustur, Kiai As'ad, Kiai Ma'sum, Kiai Ali Ma'sum, Kiai Abdullah Salam, Kiai Salam Mahfuz, Mbak Arwani, dan para kiai-kiai yang lain. Kita hadiahkan juga kepada para guru-guru kita, orang-orang tua kita, saudara-saudara kita, terutama kepada ayah saya Kiai Abdullah Rifai, emak saya Ibu Nyai Salamah, dan ibu saya Ibu Nyai Fatmah, ghafarallahu dzunubahum wa satara ayyubahum wa ya'li darajatihim. Dan juga kita hadiahkan Al-Fatihah kepada semua saja yang mungkin sekarang ini ada santri online yang sedang sakit. Dan juga kita hadiahkan tawassul Al-Fatihah untuk diringankan semua korban dari gempa di Cianjur, dan juga kepada yang lain-lain yang mungkin sedang menderita sakit, semoga diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahum jami'an Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa a'in. Kitab Ihya Ulumuddin halaman 685, edisi Darul Minhaj juz kelima halaman 685. Saya mau ngecek dulu apakah suara cukup baik ya teman-teman yang mengikuti ngaji online ini. Apakah suaranya cukup baik?
Yang di space juga mungkin bisa dicek apakah cukup baik suaranya. Ada yang monitor? Suaranya keras? Bagus? Ya, baik. Mari kita mulai ngaji Ikhya. Kita masih berbicara, teman-teman semua, kita masih berbicara mengenai tema tentang hasud ya. Ini pembahasan paling akhir mengenai soal hukum dan hakikatnya hasud ya. Jadi kemarin kita belajar dalam pertemuan sekitar 2 minggu yang lalu, Imam Ghazali membedakan antara 2 hal. Ini sebagai pengingat ya. 2 hal, yaitu yang kelihatannya secara lahiriah itu sama ya. Yang pertama adalah hasud, yang kedua adalah munafasah ya. Munafasah. Nah, hasud itu didefinisikan kemarin, hasud itu adalah kita tidak senang melihat orang lain dapat nikmat dan kita berharap nikmat yang diperoleh orang lain itu hilang. Jadi karahatun ni'mah lil ghair wa hubbu zawaliha. Jadi kita itu tidak senang lihat orang lain dapat nikmat. Tidak hanya berhenti di situ, selain tidak suka, kita juga berharap nikmat itu hilang sehingga orang itu tidak mempunyai kelebihan di atas kita. Kemarin diterangkan bagus sekali analisanya Imam Ghazali itu. Ketika orang lain yang sepantaran dengan kita dapat nikmat, itu biasanya kita merasa tersaingi karena dia dengan nikmat itu kemudian statusnya naik, melebihi kita. Jadi setiap orang yang satu pantaran, kalau yang dapat nikmat itu orang di atas kita atau orang yang jauh rendah di atas kita, biasanya kita tidak merasakan apa-apa ya. Misalnya ada santri kiainya dapat nikmat, biasa aja kiainya dapat nikmat ya. Atau kiai santrinya dapat nikmat, biasa aja. Tapi kalau sesama santri satu lehting, satu angkatan, satu umur ya, tiba-tiba yang satunya dapat nikmat, yang satunya tidak, itu kayak dia kalah saingan itu. Makanya orang yang sepantaran ketika dapat nikmat pantarannya, itu temannya pasti merasa bagaimana gitu, merasa tidak suka. Perasaan itu selalu ada. Jadi yang diistilahkan oleh Imam Ghazali itu ada ada nukson ya. Kita merasa kurang dibanding teman sepantaran itu karena dia dapat nikmat, saya tidak. Sama-sama satu angkatan, kelulusannya sama, bikin perusahaannya juga bareng-bareng, tiba-tiba teman yang satu dapat proyek, yang satunya tidak. Itu pasti yang tidak dapat proyek itu merasa nggak enak ya. Suasana hatinya itu nggak nyaman itu. Nah, hasud itu adalah terjadi ketika orang yang sepantaran dengan kita dapat nikmat, kita tidak suka dan kita berharap nikmat itu hilang. Semoga proyeknya itu gagal. Nah, itu. Nah, itulah hasud itu. Karena kalau proyeknya gagal, kemudian statusnya dia sama dengan kita. Jadi kita tidak merasa tersaingi lagi. Dia satu level dengan kita lagi, turun derajat. Tapi kalau nikmatnya masih ada pada dia, derajat dia naik di atas kita. Karena itu kita nggak terima. Itu namanya hasud. Itu dosa. Itu dosa. Tapi kalau munafasah, itu malah positif. Munafasah itu adalah orang lain dapat nikmat, kita merasa terdorong untuk mendapatkan nikmat yang sama. Jadi kita tidak berharap nikmatnya orang lain itu hilang. Kita memang merasa tersaingi. Wah, kok dapat proyek teman saya ini ya. Nah, dia tidak benci kepada temannya itu. Dia merasa tersaingi dan tidak berharap proyeknya gagal. Dia kerja keras supaya dapat proyek yang sama. Nah, itu namanya munafasah. Munafasah itu adalah perasaan kompetitif. Nah, kalau nikmat yang diterima orang lain menimbulkan munafasah pada kita, itu malah positif. Karena kita kemudian kerja keras
untuk mendapatkan nikmat yang sama, tanpa berharap nikmat yang diperoleh orang lain itu hilang. Jadi kalau munafasah itu malah bagus. Malah munafasah itu kadang-kadang malah bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, tergantung objeknya. Jadi itu bagus ya, karena kebaikan orang lain menjadi motivasi bagi kita untuk meraih hal yang sama. Kelihatannya itu sama-sama kita merasa tidak nyaman, orang lain itu dapat nikmat, terus kemudian karena nikmat itu dia melebihi kita. Cuma kalau hasud itu, perasaan itu dibarengi dengan harapan nikmat orang lain itu hilang. Kita tidak terima orang lain dapat nikmat itu. Kalau munafasah, kita tidak merasa nyaman ya, kita meri, kalau bahasa Jawanya meri, iri. Tapi iri yang dibarengi dengan sikap kompetitif ya. Kita kepingin seperti orang itu. Nah itu munafasah. Meskipun kata Imam Ghazali lagi kemarin ini ada satu daqiqah, ada ilmu lelembut ya, ilmu yang hanya difahami oleh orang-orang sufi. Meskipun munafasah itu kalau dalam teropong atau dalam kacamata sufi itu tidak bagus. Kenapa? Karena munafasah itu bagaimanapun walaupun kita termotivasi berbuat baik untuk meraih kenikmatan seperti yang diraih oleh orang lain, tetapi motivasi kita beramal baik itu karena dorongan dari luar kita. Jadi karena kita meri orang lain dapat nikmat, lalu kita berbuat baik. Nah, tingkatan amal baik seperti itu masih di bawah amal baik yang kita lakukan tanpa ada perasaan meri. Ya memang kita kepengen berbuat baik. Walaupun orang lain gak dapat nikmat pun ya kita tetap berbuat baik. Jadi derajat rohaninya amal baik karena munafasah itu lebih rendah daripada amal baik yang kita lakukan murni karena dorongan dari dalam diri kita. Itu kalau dari kacamata sufi. Tapi kalau kacamata biasa syariat ya, yang munafasah itu bagus ya, dapat pahala, dapat ganjaran karena ya kita berbuat baik ya. Walaupun berbuat baik karena dorongan orang lain ya. Itu keterangan dari 2 minggu yang lalu. Nah sekarang kita masuk ke pembahasan wa amma maratibuhu fa'arbaun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma maratibuhu, adapun martabatnya, tingkatan-tingkatannya hasud. Hasud itu juga berlevel-level, ada gradasinya ya. Fa'arbaun maka 4. Al-ula, martabat yang pertama, level pertama adalah an yuhibba, senang atau kepingin seseorang yang hasud, al-hasid ya, zawalan ni'mati, hilangnya nikmat, anhu dari orang yang dihasuti, dari maksud alaih ya. Wa ingkarat, walaupun ada nikmat ini la tantakilu, tidak pindah nikmat ini ilaihi kepada orang bersangkutan yang hasud itu. Wahadha, dan hasud ini adalah ghayatul khubthi, adalah puncaknya kejelekan atau keburukan hasud ya. Inilah hasud paling tingkat tinggi ya. Ini hasud yang premium ini ya. Yaitu jenengan tidak suka orang lain dapat nikmat dan kepingin nikmat itu hilang supaya orang itu tidak melebihi kita levelnya ya. Pokoknya hilang aja, dan tidak berharap nikmat itu pindah ke saya atau ke dia itu. Karena kalau masih ada harapan pindah ke dia, itu masih ada agak berbau munafasah itu ya. Ini murni pokoknya sampean tidak suka orang lain dapat nikmat dan berharap nikmatnya itu nggak ada, hilang itu. Itu namanya hasud paling tingkat tinggi. Nah sekarang yang kedua gimana? Atsaniyatu, martabat yang kedua an yuhibba, senang, kepingin seseorang yang hasud, zawalan nikmati, hilangnya nikmat orang yang dihasudi tadi itu, ilaihi, pindah kepada dia. Jadi dia kepengen nikmat yang diperoleh kawannya itu hilang, pindah ke dia. Kawannya dapat proyek, dia kepengen proyeknya pindah ke dia. Kepengen itu ya. Kenapa dia kepengen nikmatnya pindah ke dia? Liraghbatihi, karena kepengennya atau kesukaannya orang yang hasud ini fitilkan nikmati dalam nikmat itu.
Jadi dia kepengen dapat nikmat itu, makanya dia berharap nikmat itu pindah ke dia. Contohnya apa? Mithlu raghbatihi, seperti kepengennya orang yang hasud fidarin, di dalam rumah hasanatin yang bagus ya. Rumahnya dia tipe 35, temennya sepantaran kok tiba-tiba beli rumah yang tipe 75. Merasa dia sakit hati kan. Nah, dia kepengen rumahnya pindah ke dia ya. Jadi supaya dia bisa tinggal di rumah yang lebih baik. Awi mroatin, atau perempuan jamilatin yang cantik ya. Temennya wah sepantaran kok nikah sama perempuan yang lebih cantik dari istrinya. Dia berharap yang dapat wanita cantik itu dia, bukan temannya itu. Nah, ini contoh-contoh saja. Aw wilayatin, atau kekuasaan. Wah, jadi memang namanya nikmat itu kan kira-kira 3 kategori ini kan. Nikmat berupa kekayaan, perempuan, atau kekuasaan. Kan 3 itu aja nikmat itu yang jadi bahan hasud itu. Aw wilayatin, atau kekuasaan nafidatin yang efektif. Kekuasaan efektif itu ya kayak bupati, gubernur ya. Kalau kekuasaan yang tidak efektif itu apa contohnya? Ketua NU itu kurang efektif lah itu. Kalau bupati itu kan efektif sekali gitu ya. Ya, au wilayatin, atau kekuasaan nafidatin yang efektif, wasiatin yang luas. Gubernur luas kekuasaannya kan. Nala yang memperoleh hak kepada wilayah ini ghairuhu, orang yang selain yang hasud ini, temannya maksudnya. Dia kepengen kekuasaan yang diperoleh oleh temannya itu pindah ke dia. Wah. Jadi hasud itu yang model kedua, tingkatan kedua ini adalah kita tidak suka orang lain dapat nikmat itu, dan jenengan berharap nikmat itu pindah ke jenengan. Wahua, dan orang yang hasud ini yuhibbu, suka atau kepingin, berhasrat orang yang hasud ini antakuna, ada nikmat itu lahu, bagi dia, bukan bagi temannya itu ya. Nah, wa matlubuhu, tujuan akhirnya orang yang hasud ini sebetulnya itu adalah tilkan nikmatu, nikmat itu la zawaluha, tidak murni hilangnya nikmat itu anhu, dari orang itu ya. Jadi sebetulnya dia ini kepengen dapat nikmat itu ya. Jadi dia tidak semata-mata nikmat itu hilang dari temennya itu, tapi dia kepengen mendapatkan nikmat itu ya. Cuma ya memang dalam hasud model kedua ini tetap orang yang hasud menginginkan nikmat itu hilang atau ucul ya, lepas dari temennya yang dapat nikmat itu. Cuma dia kepengen nikmat itu pindah ke dia. Jadi tujuan akhirnya sebetulnya dia kepengen nikmat itu ya. Bukan semata-mata soal nikmat itu ucul atau lepas dari temennya itu. Kalau yang pertama kan enggak. Yang pertama itu kan itu ya apa ya, hasud yang pertama itu hasud yang negatif seluruhnya itu. Karena pokoknya yang penting nikmat itu tidak mencolok ke temennya. Pokoknya temennya supaya gagal gitulah, tanpa dibarengi keinginan nikmat itu pindah ke dia. Karena kalau hasud yang kedua ini itu ada keinginan nikmat itu pindah ke dia. Jadi sedikit banyak itu hasud yang masih positif inilah, karena ada sesuatu yang bermanfaat bagi dia sendiri. Kalau yang pertama itu kan sekedar hanya kepingin orang itu celaka, temennya itu, supaya proyek yang dia peroleh gagal. Jadi bukan pindah ke dia proyeknya. Kalau yang kedua ini kan enggak, supaya dia dapat proyek atau nikmat itu pindah ke dia. Artinya hasud yang kedua ini masih ada bau-bau positifnya, karena apa ya? Ya hasud yang mendorong seseorang untuk berkarya juga gitu loh. Jadi tidak destruktif murni. Kalau yang pertama itu hasud yang murni kerusakan, itu destruktif murni, karena sekedar hanya menginginkan orang lain celaka. Kalau yang kedua ini enggak, ya orang lain celaka tapi pindah ke dia, ke nikmatnya gitu kan. Jadi masih ada sedikit unsur positifnya. Karena itu ini martabat kedua. Jadi kejelekannya itu lebih rendah. Asali satu, hasud yang martabat ketiga adalah
alla yastahia, tidak menginginkan, tidak menghendaki orang yang hasud ini ainaha, terhadap ainnya, terhadap barangnya nikmat itu sendiri, ainnya atau nikmatnya itu sendiri. Jadi dia misalnya punya teman sepantaran dapat proyek dari pemerintah atau apa, dia hasud kepada orang itu, cuma hasudnya itu adalah bukan semata-mata karena dia menginginkan proyek yang sama, enggak ya. Atau dia tidak hasud dalam pengertian menginginkan proyek itu yang diperoleh oleh temannya itu ya. Karena itu dia berharap proyek yang diperoleh temannya itu ucul, lepas ya, pindah ke dia. Jadi dia tidak menginginkan proyek itu sendiri, cuma yang dia inginkan adalah bal yastahi. Sebaliknya menginginkan orang yang hasud ini linafsi, bagi dirinya orang yang hasud, mithlaha, seperti proyek itu, seperti nikmat itu. Jadi proyek yang didapat temennya itu oke lah, nggak apa-apa, tetap ada pada dia, cuma dia kepingin yang seperti itu gitu loh. Jadi bukan proyek yang sama, bukan nikmat yang sama, tapi nikmat yang kira-kira persis lah. Jadi hasud yang tingkat ketiga ini tidak seluruhnya atau nilai negatifnya itu lebih rendah. Karena dia tidak menginginkan apa adanya nikmat yang diperoleh oleh temannya itu, tapi nikmat yang sama tapi kira-kira satu level gitu ya. Satu level. Nah, fa'in ajaza, maka jika tidak mampu orang yang hasud ini an mithliya, dari nikmat yang seperti nikmat yang diperoleh oleh teman yang dihasudi itu, ahabba, maka menghendaki ya, menghasrati, menyukai orang yang hasud ini zawalaha, hilangnya nikmat itu. Jadi kalau dia gagal mendapatkan nikmat yang seperti itu ya, yang selevel dengan nikmat yang diperoleh oleh temannya itu, baru dia kepengen nikmat itu hilang dari temannya itu. Tapi kalau dia dapat yang seperti itu, dia nggak apa-apa, dia nggak hasud, dia nggak dengki sama temannya itu. Jadi ini hasud yang level ketiga ini lebih ringan ya, lebih mending lah ya. Kenapa tujuannya itu adalah kaila yadhharo, supaya tidak tampak atafawutu, perbedaan bainahuma, di antara dua orang yang hasud dan yang dihasudi. Karena kan tadi itu orang hasud itu kenapa sih? Orang hasud itu kan karena temennya yang sepantaran dapat nikmat, sehingga yang semula mereka itu sejajar jadi nggak sejajar. Semula itu satu level jadi nggak selevel, ada tafawut, ada perbedaan level itu. Gara-gara temennya dapat nikmat, status dia naik, dia pancet apa adanya. Nah, itulah hasud itu di situ. Makanya kenapa sih orang hasud itu kok menghendaki nikmat yang diperoleh temennya itu hilang, ya, lepas, ya supaya temennya itu merosot lagi levelnya, turun supaya sama dengan dia, supaya nggak ada tafawut, nggak ada perbedaan itu ya. Ya begitulah manusia itu ya. Itu yang ketiga. Al-rabi'atu, level hasud yang keempat, yang terakhir, an yashtahya, menginginkan orang yang hasud linafsi, bagi dirinya orang hasud ini, mithlah, seperti nikmat yang diperoleh oleh orang yang dihasudi. Jadi dia kepingin seperti itu. Tidak apa adanya nikmat itu, cuma yang seperti itu dia kehendaki. Nah, fa'ilam yahsul, maka jika tidak terjadi mithluha ini, dia nggak berhasil mendapatkan nikmat yang seperti yang diperoleh kawannya ini, fala yuhibbu, maka tidak suka orang ini zawalaha, hilangnya nikmat anhu, dari orang yang dihasudi. Jadi dia tidak berharap nikmat yang diperoleh temannya ini lepas. Ya sudahlah, saya nggak dapat, ya wes. Jadi ini masih, nah ini yang hasud terakhir ini, hasud yang paling rendah apa nilai negatifnya ya. Inilah tingkatan-tingkatan hasud ini. Ini kan kalau jenengan amati ya, apa yang ditulis Al-Ghazali, ini kan kayak apa namanya ya, Imam Ghazali ini kayak bisa menganalisa itu tingkatan-tingkatan perasaan itu. Jangan kan pasti nggak mikir kan, hasud ya hasud, sudahlah selesai itu kan. Tapi ini oleh Al-Ghazali
dipilah-pilah itu. Hasud itu bertingkat-tingkat itu ya. Ada hasud level pertama, kedua, ketiga, keempat. Jadi ini kan butuh ketelitian, ketajaman membaca perasaan manusia. Nah inilah makanya salah satu keajaiban kitab Ihya itu kita menyaksikan di sini Al-Ghazali ini seperti ahli ilmu jiwa. Karena bisa ngerayangi itu jiwanya manusia itu levelnya seperti apa. Ini baru satu isu loh. Hasud nanti ada lagi marah, benci, terus pamer. Seperti yang sudah dibahas dalam bab sebelumnya, itu perasaan manusia itu diteliti satu persatu, dipilah-pilah, ya, ditafsir, ya, dipilah-pilah itu. Dan masing-masing kategori itu ya punya statusnya sendiri-sendiri, beda itu ya. Jadi ini kelihatannya dengan baca sederhana, tapi untuk sampai ke sini ini butuh ketelitian membaca perasaan manusia. Jadi hasud itu berlevel-level, sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan, karena selama ini kita mikir ya hasud sudah selesai, hasud begitu saja. Tapi di tangan Al-Ghazali perasaan manusia namanya hasud itu dianalisis ya, diiris-iris, dikategorisasikan, dipilah-pilah levelnya mana, dan masing-masing hukumnya beda-beda itulah. Ini ketajaman yang luar biasa, luar biasa. Jadi kan kalau disuruh menganalisa jiwa kita sendiri belum tentu bisa loh. Kita sendiri nih loh, nganalisa diri kita itu belum tentu bisa gitu. Misalnya marah itu levelnya apa? Kita nggak tahu juga itu. Tapi berkat kita ngaji Ihya kita jadi paham itu level-level dari perasaan manusia itu ternyata kok beda-beda ini ya. Nah ini yang menarik. Wahadzal akhiru, hasud yang terakhir ini, huwa yang akhir ini adalah al-ma'fu anhu. Hasud yang diapuro, yang diampuni. Jadi nggak dosa yang terakhir ini. Karena hasud yang terakhir ini kan hanya sekedar jenengan meri, jenengan kepingin dapat nikmat seperti yang diperoleh teman jenengan. Kalau nggak dapat ya sudah. Jadi ini hasud yang kecil ya, hasud yang tipis-tipis ini ya. Hasud yang tipis-tipis sehingga ma'fu. Ingkana jika ada hasud ini fit dunia dalam masalah keduniaan. Jadi jenengan meri, iri kepada nikmat yang diperoleh teman jenengan dalam hal keduniaan ya. Nah, kalau nikmat yang diperoleh teman jenengan itu nikmat dalam hal keakhiratan, masalah akhirat ya, masalah akhirat ya, itu malah disunnahkan itu. Karena hasud yang jenis keempat ini sebetulnya dalam definisi sebelumnya, dalam keterangan sebelumnya, ini masuk dalam kategori munafasah sebetulnya. Agak berbau munafasah lah, ya. Karena kalau munafasah murni itu adalah jenengan tidak meri sepenuhnya kepada nikmat yang diperoleh teman jenengan itu, cuma jenengan itu terdorong untuk mendapatkan nikmat yang sama atau jenengan kerja keras. Itu munafasah. Kalau yang terakhir ini, hasud yang terakhir ini tidak ada dorongan jenengan ingin meraih nikmat yang sama, tapi kalau nggak dapat ya sudah, nggak apa-apa ya, pancen bejane kancaku ya wis lah, kene rantuk apa-apa ya ora apa-apa. Ya itu diampuni, ma'fu. Kalau masalah keduniaan, janjane itu ya termasuk dosa juga, cuma kecil jadi ma'fu lah. Tapi kalau menyangkut masalah keakhiratan, kebaikan atau nikmat yang diperoleh teman jenengan itu menyangkut masalah akhirat. Misalnya teman jenengan iso haji, iso umroh, iso ngaji karo kiai besar apa gitu ya. Jenengan meri ya. Cuma merinya itu tidak berbau kebencian. Wah, ini teman saya ini bisa ngaji dengan Mbah Maimun. Wah, kurang ajar nih. Saya jadi nggak laku, saya ceramah nanti karena dia ngaji sama Mbah Maimun. Kalau itu sudah hasud yang jelek itu. Tapi kalau kok dia bisa ngaji Mbah Maimun ya, kalau saya bisa seperti itu,
Wah, bagus juga. Nah, itu malah dapat ganjaran karena jenengan kepingin dapat nikmat seperti itu dalam masalah keagamaan atau keakhiratan. Itu malah disunahkan karena itu agak berbau munafasah itu. Wal mandubu, dan yang disunahkan ilaihi kepada kepada hasud ini, hasud yang jenis keempat ini, ingkana jika ada hasud ini fiddini, di dalam masalah keagamaan ya. Bukan masalah keduniaan. Kalau keduniaan janjane dosa, cuma dosa kecil sehingga diampuni, diapuro ya. Itu hasud yang keempat. Jadi diampuni karena tidak terlalu destruktif ya, tidak merusak itu. Wasalitsatu, hasud yang martabat ketiga ya, tadi itu fiha, di dalam yang ketiga ini madhmumun, ada hasud yang tercela, wa ghairu madhmumin, dan yang tidak tercela. Jadi yang ketiga ini tidak semuanya jelek, ada juga yang bagus ya. Karena yang ketiga ini agak ada bau juga, munafasahnya juga, kompetitif juga ya. Jenengan tidak menghendaki nikmat seperti apa adanya nikmat yang diperoleh oleh teman jenengan itu, cuma jenengan kepingin seperti itu. Saya kepingin dapat nikmat seperti itu ya. Kalau nggak dapat, baru dia kepingin nikmat yang diperoleh temannya itu hilang, lepas itu. Tapi sebetulnya dia motivasi hasudnya itu karena dia kepingin dapat hal yang serupa ya. Dapat hal yang serupa tanpa berharap tidak berharap pada awalnya, tidak berharap nikmat itu hilang dari orang itu. Cuma kalau jenengan nggak bisa dapat seperti itu ya, baru jenengan berkeinginan nikmat itu hilang dari dia. Tapi keinginan nikmat itu hilang dari teman jenengan itu datang belakangan. Kalau jenengan nggak mampu meraih hal yang sama, baru jenengan berharap nikmat yang diperoleh teman jenengan itu hilang itu. Jadi ini yang ketiga ini ya masih ada unsur munafasah juga, karena itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Yang tidak baik kalau masalah keduniaan. Kalau yang tidak tercela, yang baik ya yang masalah keakhiratan ya. Wasaniyatu, hasud martabat yang kedua, akhafu, lebih ringan minas salisati, daripada yang ketiga ya. Jadi yang kedua itu lebih ringan karena dia kepingin nikmat itu pindah ke dia ya. Pindah ke dia. Jadi tidak ada harapan untuk nikmat itu hilang. Wal ula, dan nikmat dan hasud martabat yang pertama mazmumun, itu dicela mahdun, murni. Jadi murni jelek itu. Karena orang hasud semata-mata hanya kepingin nikmat itu lepas dari orang lain itu. Hasud yang tidak ada unsur motivasi. Maksudnya mendorong dia untuk berbuat kebaikan yang sama supaya dapat nikmat itu. Ini kan nikmat yang tidak menimbulkan efek positif sama sekali. Pokoknya hilang aja gitu, nggak ada alternatifnya. Ini makanya kalau kita hasud, kalau bisa ya hasud level keempat lah ya. Kalau level pertama naudzubillah janganlah ya. Jadi nah ini bagusnya kalau jenengan sudah tahu ilmu hasud ini, jenengan bisa nyetel itu nyetel perasaan ya. Oke, hasud ya, tapi kalau bisa jangan hasud level pertama lah ya. Hasud yang agak positif sedikit gitu loh ya. Yaitu hasud yang ketiga atau keempat atau kedua ya. Kalau yang pertama itu dosa murni itu ya. Yaitu karena hasud yang tidak ada aspek positifnya sama sekali. Sekedar jenengan berharap nikmat yang diperoleh teman jenengan itu lepas ya. Apa alternatifnya? Nggak ada, pokoknya lepas gitu aja ya. Itu kerusakan murni itu ya. Jadi ini kiat untuk menghindari hasud yang jelek ya. Jadi hasud, tapi hasud yang positif itu ya. Jadi bisa itu diatur itu ya, hasud yang positif itu bisa ya. Ya hasud yang positif murni ya namanya munafasah. Namanya munafasah itu ya. Wa tasmiyatu tsaniyati, dan menyebut hasud jenis kedua, martabat kedua tadi, hasadan sebagai hasud, fihi, di dalam hasud seperti ini ya,
itu tajawuzun, ada majas, watawasuun, dan keleluasan. Dalam pengertian janjane hasud jenis kedua itu ya disebut hasud itu ya tidak pas juga. Jadi hasud dalam pengertian luas ya, tapi kalau diteliti janjane itu bukan hasud itu, karena tidak ada unsur tadi itu destruktif, nikmat itu hilang. Dia hanya berharap nikmat itu pindah ke dia gitu ya, pindah ke dia. Jadi hasudnya itu tidak benar-benar hasud sebetulnya. Disebut hasud ini hanya majas saja itu ya, tidak hakiki sebetulnya ya. Meskipun demikian, tetapi hasud jenis kedua ini mazmumun, tercela ya. Qala, berfirman Allah Ta'ala, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din ya. Wala tatamannau, dan jangan berangan-angan engkau ma, terhadap sesuatu, faddala, yang memberikan keanugerahan, mengunggulkan dalam pengertian memberikan keanugerahan Allah bihi, dengan ma ini, nikmat ini, ba'dakum, terhadap sebagian kalian, ala ba'din, diunggulkan atas sebagian yang lain. Jadi kalau ada orang dapat nikmat, itu kan level orang itu naik itu. Makanya itu yang bikin kita nggak suka, karena semula jenengan sejajar, tiba-tiba jomplang. Jadi itu rahasianya kenapa orang itu hasad itu. Makanya hasad itu biasanya terjadi hanya di antara orang-orang yang sepantaran, se-level. Kalau yang di atas kita atau jauh di bawah kita, itu kita nggak hasad itu ya. Apalagi yang dapat nikmat itu di atas kita ya. Santri punya kiainya dapat nikmat, ya biasa aja ya, malah kita seneng gitu. Yang jadi masalah itu adalah kalau sepantaran ya, semula satu level, tiba-tiba dapat nikmat kawan jenengan akhirnya naik tingkat, jenengan pancet begitu saja. Itu yang bikin sakit hati itu ya, karena lalu terjadi tafawut, terjadi perbedaan tingkatan itu. Fatamannihi, maka angan-angannya orang yang hasud ini, limithli dzalika, terhadap nikmat seperti nikmat yang diperoleh oleh temannya itu, yang dihasud itu, ghairu madmumin, itu tidak dicela ya. Jadi kalau jenengan kepengin meri dapat nikmat yang seperti itu, tidak nikmat yang sama tapi yang seperti itu tidak masalah sebetulnya ya. Karena kan jenengan tidak menghendaki nikmat yang diperoleh teman jenengan itu lepas. Yang jenengan kepingini hanya dapat seperti itu. Wah, jadi janjinya bukan hasud itu. Karena jenengan tidak berharap nikmat yang diperoleh teman lain itu hilang. Cuma kepingin jenengan dapat yang serupa. Makanya nggak dicela sebetulnya. Nah, yang dicela itu wa amma tamannihi, adapun menginginkannya orang yang hasud ini, aina dzalika, ainnya atau kahanannya nikmat yang itu, maksudnya nikmat yang sama itu, jenengan menginginkan dapat nikmat yang sama, itulah yang dicela. Fahuwa, maka tamanni ini mazmumun, dicela. Karena kalau jenengan yang diinginkan itu nikmat yang sama, terus nggak dapat, kan jenengan jengkel lalu berharap nikmat itu lepas. Itu kenapa yang dicela itu adalah kalau jenengan hasud, yaitu jenengan kepingin nikmat yang sama yang diperoleh oleh orang lain itu, lalu jenengan tidak berhasil meraih nikmat yang sama, jenengan jengkel, berharap nikmat itu hilang. Itu yang dicela. Kalau jenengan kepinginnya itu tidak nikmat yang sama tapi yang serupa, itu kan artinya jenengan tidak berharap nikmat yang diperoleh kawan jenengan itu lepas. Cuma jenengan kepingin dapat yang sama lah, tidak persis cuma sama gitu. Jadi jangan nggak berharap nikmat itu hilang itu. Jadi makanya nggak, sebetulnya ini bukan hasad, ini ya munafasah pada dasarnya ini. Jadi munafasah itu malah justru bagus seperti ini, karena
hasud yang menjadi tenaga dorong untuk mendorong sampean berbuat yang baik supaya dapat nikmat yang serupa. Jadi ini namanya hasud yang motivatif ya Pak ya. Hasud yang memotivasi orang itu ya. Hasud yang punya daya dorong untuk meniru kebaikan yang sama ya. Saya kira cukup ngaji Ihya malam ini tipis-tipis saja ya. Karena suasananya kurang kondusif ya, nggak ada Mbak Admin, adanya Pak Primung. Jadi ngajinya sedikit saja, tapi nanti insya Allah minggu depan kita akan ngaji yang lebih lebih mantap lah seperti biasanya. Sekian, mari kita tutup seperti biasa ngaji Ihya dengan bacaan sholawat Tibbil Qulub supaya dapat barokah dari sholawat ini, supaya terhindar dari COVID dan penyakit-penyakit yang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang ikut ngaji lewat Space. Mbak Nidia, ini kemarin Mbak Nidia nggak jadi